Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ini Pak. Syukur. Oke, syukur. Syukur. Ya. Amin, amin. Selalu bersyukur. Amin, barakallah. Amin. Ya, syukur kita mulai ya. Siap. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini disuruh nguji kompre, ada beberapa materi, ada rubrik penilaian. Saya kira sudah di-share, sudah tahu ya Oke, Pak. tentang apa-apa segala macam. Saya mulai yang terakhir tentang baca tulis Al-Quran. Oke, insyaallah siap. Ya, itu yang dimulai. Ya. Jadi yang baca tulis Al-Quran itu di terakhir, tak taruh di depan. Oke, siap. Nah, silakan Pak Abdul Syukur membaca Al-Quran. Juz 2 Pak, silakan Pak. Juz 2 yang awal ya Pak ya. Ya, juz 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika Shadaqallahul ja'alna adzim. Shadaqallahul azim. Ya, kalau baca kayak gini-ginian nggak perlu banyak. Ada koreksi Bapak, maaf suaranya tidak begitu bagus. Suara saya apa kurang kencang? Sudah Pak, sudah cukup, sudah Oh, suara jenengan yang Iya, nggak maksudnya bagus. suaranya kalau yang kurang bagus. Ya. Terlalu fales mungkin. Oh, bagus itu, bagus itu. Ya, baik Pak Syukur. J. Ya, kita mulai dari RPP Pak. Oke, siap Pak. Di share Pak. Siap. Kelihatan nggak Bapak nggih? Kan. Ya. Oke. Oke. Kita disuruh untuk hari-hari ini mengajak peserta didik J. untuk berpikir tingkat tinggi gitu ya. J. Apa namanya itu hot High order thinking skill. ya, hot, ada yang mod. Ada yang lot, Kalau mod apa Pak? middle, yang tengah-tengah Pak. Ya, Cuma kelihatannya tengah-tengah. yang periode sekarang hanya lot dan hot Pak. Yang mod ditiadakan. ya, sekaruan nggak jelas hot sama lot Mertanggung. gitu kan. Iya. Ya, Nah, tanggung. diratain. Nah, ya, kayak nanam diratain. Oke, di RPP Bapak ini yang menunjukkan ke situ mana Pak? Ini kebetulan saya terlihat di indikator pencapaiannya Pak. Di sini ada, nah ini menganalisis tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kecil ataupun kiamat besar, sughra ataupun kubra Pak. Kemudian menyebutkan, berarti yang 3.3.3 itu C4, kemudian yang menyebutkan berarti sudah sampai C6, mencipta, menyebutkan. Iya, wes. Nah, sekarang gini, yang kita butuhkan juga adalah bahwa anak-anak itu bisa berpikir kritis. Atau berpikir tingkat tinggi tadi itu. Oh, arek iki
iso, namanya anak ini sudah dari RPP Pak Syukur ini kira-kira gitu Ya. untuk mengetahui bahwa si anak ini sudah mampu berpikir tingkat tinggi mana itu? Saya perlihatkan di kegiatan inti, Pak. Di kegiatan inti itu terutama saat diskusi itu berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan karena apa? Karena media saya menampilkan, saya membuat semacam ini, Bapak, semacam ini kartu-kartu yang saya bagi ke anak-anak diskusi. Saya hanya memberi kata kuncinya. Misalnya, anak-anak, kata kunci untuk tanda-tanda hari kiamat kecil atau subuh adalah yang sering kita lihat berulang-ulang. Terus yang tanda kiamat besar itu yang hanya sekali atau tidak berulang-ulang. Maka disitulah anak-anak berdiskusi, kemudian berpikir kritis juga. Oh, ini nanti saya tampilkan di sini, ini nanti saya tampilkan di yang besar, tanda-tanda kiamat besar, ini tanda-tanda kiamat kecil melalui metode discovery learning, Pak. Ya. Terus itu medianya yang barusan itu itu ada yang digital nggak? Yang digital kebetulan saya karena nggak berpikir karena itu nanti untuk PPL juga nggak sampai ke digital. Yang digital saya pakai kuis, Pak. Lewat ini saya pakai yang kuis ini, quiz.com admin kuis, pakai yang untuk mengukur penilaian pengetahuan. Oh iya. Basic ya. Oke. Baik. TPA-nya. Terus berarti siswa tugasnya kayak tadi itu hasilnya kan kelihatan. Nah, harus sekarang praktek, Pak. Oke, siap. Nah, lagi praktek, Pak. Wah. Siap, Pak. Saya buka yang PPT dulu nggak apa-apa ya, Pak? Share yang PPT. Sudahlah, anggap aja ngajar sekarang ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini alhamdulillah semuanya sehat, semuanya hadir. Namun perlu Pak Syukur kasih tahu bahwa ada satu yang membuat kita harus termotivasi. Kita akan kedatangan tamu teman kalian dari luar Jawa, namanya Ronaldo Kuateh. Itu pemain bola kebangsaan Indonesia juga. Itu sebagai motivasi buat kita semuanya. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita doa belajar. Dan Pak Syukur ingin agar pembelajaran ini lancar, kita baca Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dan seterusnya. Anak-anak semuanya, Pak Syukur hanya biar kondisi kelas kita kondusif, kita pakai kontrak belajar hanya 2 saja. Sederhana, Pak Syukur. Kalau Pak Syukur bilang hello, kalian hai. Kalau Pak Syukur ada yang bicara, kalian ada yang mendengarkan. Cukup itu saja. Oke, yuk kita lanjut. Kompetensi dasar kita ada 3.3, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Cuma pada kali ini tanda-tanda hari akhir. Kemudian contoh dari hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya jelas. Kita nanti menggunakan metode discovery learning. Kita mencari, menemukan sesuatu. Kemudian setelah berdiskusi juga, nanti menyebutkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya, masih ingatkah ini sebagai persepsi buat kalian? Apa itu hari akhir? Ya, si Tony. Ya, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Oke, betul. Yo, lanjut. Coba Arif Nur Fauzi. Ada berapa macam hari akhir? Ya, si Bekti jawab. Ayo nak Bekti. Ada 2, Pak. Kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Anak-anakku, selanjutnya perhatikan. Ini Pak Syukur hanya ilustrasi saja. Tanda-tanda hari kiamat kecil, kata kuncinya adalah ini sering terjadi. Kematian, ini adalah makam. Pasti kalian sering menjumpai. Kemudian angin lesus, tornado di Amerika sana. Kalau di Indonesia bisa disebut puting beliung. Nah, lanjut. Ini ada tsunami. Oke. Sekarang tanda-tanda hari kiamat. Tadi di awal Pak sudah menjelaskan adalah yang
sekali atau tidak terjadi berulang-ulang. Nah, seolah-olah ini matahari semuanya planet akan hancur. Kemudian ini bumi mulai retak dan sebentar lagi akan hancur. Oke, sekarang diskusi ya anak-anak. Tadi Pak Sur sudah membagi kelompok. Yang kelompoknya nanti Pak Sur membagi ke ini kartunya 8 kartu untuk masing-masing kelompok. Kemudian tolong diidentifikasi, dianalisis mana saja yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil, mana yang termasuk tanda-tanda kiamat besar. Kemudian ditempel. Oke, setelah diskusi kurang lebih 20 menit ya nak, maka hasilnya kurang lebih ini yang hasil diskusi. Nah, nanti coba ini dikoreksi kelompok yang lain, ini dari kelompok 1, terus ini dari kelompok 2, yang lain coba dikoreksi. Terus dari Pak Syukur yang jelas Pak Syukur kasih penguatan bahwa salah satu dari contoh hikmah beriman kepada hari akhir, salah satunya adalah kita harus rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri kita, namun tetap rendah hati. Cukup sekian anak-anakku semuanya, tetap tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Pak Syukur mengingatkan 3S. Syukuri, lanjutkan syukur, dan terus untuk selalu bersyukur. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya 3S itu anu Pak. Senyum, sapa, salaman. Nah, senyum, sapa, salaman. Ini Syukur dulu. 3S itu syukur adalah lagi, syukur. Syukur. Nah, syukur lagi. Syukur terus. Ya, mantul. Nah, syukur terus. Pak Syukur ini dari yang saya uji ini paling interaktif, paling bagus. Amin barakallah. Dari 8 ya, 8. Tinggal 1 tadi yang bagus belum. Oh iya. Daripada yang lain, yang saya uji ini paling bagus. Amin. Nah, saya kok nggak ada gambarnya ya. Oke Pak Syukur. Nah, sekarang kita ke pendalaman ya. Saya kira dari sisi ini RPP oke, mengajar juga oke. Ya, tinggal deh. Pak Syukur jadi guru udah lama. Sejak lulus kuliah 2008, alhamdulillah, terus sampai sekarang Pak. 2008 sampai sekarang. 8 ya. Ya. Kurang lebih 2008 14 tahun. itu saya. Oh iya ya, Pak Syukur ini masa saya itu enggak deh. Mungkin Bapak mengira saya seusia 75, 76 mungkin. Kan berapa? Kelahiran 84 Pak. 84, subhanallah. Ya memang banyak Kalau mengatakan. saya tahun berapa Pak? Kalau jenengan, Kalau saya sebenarnya mungkin kalau orang sekilas memandang antara Bapak dengan saya mungkin 11-12 Pak. Mungkin jenengan 78-an, saya 79. Tapi kebanyakan saya yang menipu, sebenarnya masih muda tapi kelihatan tua. Tapi tetap saya syukuri Pak. Iya. Oke, ya syukur. Makanya syukur. Siap. Pak Syukur ngajar di SD mana ini? Di SD Negeri 1 Lajer Pak, Kecamatan Penawangan, Grobogan. Oh, Grobogan ya. Ini Grobogan semua kayaknya ya. Oke, yang Oh, kelas di 1. Grobogan. 2008, 2009 berarti di situ. 2008 kebetulan di 2009. swasta dulu Pak, di Jakarta, Bekasi. Oh, terus 1,5 di sini mulai kapan di SD? 1,5 di sana, terus 2009 mendapat panggilan surat tugas dari Bupati, akhirnya kembali ke tanah kelahiran sampai sekarang. Oh gitu. Oh, iya. 2009 berarti itu waktunya KTSP, masih KTSP itu ya? Masih KTSP betul. KTSP, rencana untuk nanti ke K13. Jadi Pak Syukur ini sudah mengalami 2 model kurikulum nasional. Kalau di sana KBK Pak, yang pas waktu di Bekasi sempat
menjumpai KBK, Pak. Wow. Berarti 3 ya? Berarti 3 KBK, KTSP sama 3. kurikulum 13 ini. Dan yang akan datang di Gerobokan kabarnya ada kurikulum Merdeka berbasis mandiri, Pak. Ya, itu K13 plus. Tahun Ya. tahun depan. Yang K13 ya belum tuntas, ini tambah lagi mau merdeka lagi. Ya, betul. Ya, menurut Pak Syukur itu yang paling Pak Syukur kok nanti nggak diceritain yang membedakan sebetulnya membedakan KTSP atau KPK ini di mana, Pak? Kalau menurut hemat saya yang jelas setiap kebijakan dari pemerintah pasti menimbang dan mengingat dari yang kemarin-kemarin, maka saya pun juga setuju bahwa kurikulum 13 ini jelas ada perubahan untuk menuju ke perbaikan yang lebih maju. Maka kalau mengenai perbedaan memang dari sisi kerepotan, guru memang yang seolah-olah direpotkan, tanda kutip direpotkan dalam hal harus berkreasi lebih tinggi lagi, inovasi juga. Cuma titik berat yang memang di penilaian, Pak, kalau saya memandang antara KTSP dengan di K13 ini tentang ya. Tapi bagi saya itu justru menarik juga, artinya kita tidak menyorot pada satu tentang keilmuan saja, tapi juga akademik juga non akademik. Seperti waktu KPK juga di sana pas waktu di Bekasi juga sudah seperti itu. Maka hal ini bagi saya K13 sudah nggak asing bagi saya gitu, Pak. Iya. Jadi sebetulnya jadi gini, kalau kita membaca seksama, semakin kesini itu kurikulum itu semakin kesini semakin memberi peluang kepada guru untuk berkreasi. Bukan, tapi sebetulnya bukan memberi peluang, Pak. Memaksa guru berkreasi gitu. Menggugah. Memaksa itu, kan? Jadi kalau memberi peluang kan berarti kan boleh berkreasi, boleh tidak. Nah, tapi sebetulnya nggak begitu. K13 itu memaksa guru berkreasi. Nah, lebih kreatif dan seterusnya. Ini belum juga kreatif, ketemu Merdeka Belajar, tambah harus merdeka lagi. Itu bukan sakar PD, tapi memaksa harus lebih berkreatif lagi gitu. Jadi K13 itu sudah memberi kewenangan kepada guru, untuk lebih kreatif. Dengan Merdeka Belajar lebih lagi. Penilaiannya lebih sulit, sekarang penilaiannya nggak jelas, jadi lebih sulit lagi. Mata pelajaran dipangkas. Lebih sulit lagi sebetulnya gitu. Maksudnya beban atau tugas tanggung jawab guru itu semakin berat hari ini. Tapi ini oke. Pak Syukur sebagai seorang guru yang sudah lama ini, saya mau tanya dan jujur, sudah membaca Undang-Undang Guru dan Dosen? Undang-Undang Guru dan Dosen itu di tahun Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, kemudian PP-nya adalah nomor 74 tahun 2008, kemudian ada perubahan. Iya, saya tanyanya bukan itu, Pak. Sudah, Pak. Sudah membaca Undang-Undang Guru dan Dosen? Sudah, Pak. Nah, sudah. Jadi hanya Pak Syukur yang bilang begitu. Iya, Pak. 7 yang saya uji belum membaca, Pak. Ya, hanya tahu undang-undang ada pasal ini, tapi membaca enggak. Membaca pasal 1 sampai pasal X, terakhir pasal berapa itu enggak. 50 halaman kalau nggak salah. Lah iya, kan nggak banyak loh. Itu loh, nggak baca lu ya apa sih, kata saya ketawa loh. Nggak boleh, Pak, karena kita seorang guru, ya maka harus tahu aturannya, dan aturan yang paling tinggi adalah undang-undang. Sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Maka seorang guru dan dosen kita harus membaca, beneruh gitu kan, biar tahu kitab sucinya. Tuh, kalau Pak Syukur tanya, dosen mengerti apa do, ya sama, banyak dosen yang nggak baca juga. Yang tidak baca undang-undangnya itu ya banyak. Tapi kalau karena dosen, tapi kalau dosen tarbiyah rata-rata baca memang, karena itu kepentingannya nanti untuk ngajar segala macam.
Tapi kalau dosen di fakultas yang lain, kadang kan nggak butuh. Nggak ada sangkut Fakultas pautnya. syariah, misalnya. Fu'ah gitu atau Febi gitu itu nggak butuh. Nggak ada sangkut pautnya. Kalau di tarbiyah ya karena ada sangkut pautnya. Jadi penting. Baik, makasih. Tadi ada PP-nya segala macam. Ini. Yang kedua, hari ini kita namanya generasi. Z. Kalau Pak Syukur nih Alpha. generasi. Saya kelahiran 84 Generasi. berarti masih J atau X, Pak? X itu saya. Berarti J, Pak. Hah? Alpha. Y ya. J. Zaman Y. Y. Ya. Y. Zaman Y. Kalau Z 90 ke atas kalau nggak Ar. salah. Nah, generasi Z itu setelah tahun 95-an. J. Sekarang generasi Alpha. J, Pak. Gitu ya. J, siap. Nah, bedanya, tahu bedanya? Bedanya dalam hal terutama digitalisasi, kemudian perkembangan IT itu, Pak. Ya, jadi itu dilihat dari apa? Dari kecenderungan atau perilaku sehari-hari, ketergantungan terhadap gadget. Gadget. Ya, gadget. Kalau generasi Alpha itu hampir 90%. 90% itu. J, siap. Ya, itu ketergantungannya. Kalau generasi X jenengan itu ya separuh lah. Saya baru pegang gadget aja 2007 mau skripsi, Pak. Nah, iya karena tonton itu, maksudnya ini kecenderungan apa namanya generasi. Keterlambatan. Bukan keterlambatan, kecenderungan. Ini anak-anak sekarang generasi Alpha hari ini bangun tidur aja sudah langsung lihat HP. Iya. Pulang sekolah itu HP yang dicari, bukan temennya tapi HP dulu, dan seterusnya. Nah, ada pergeseran ya, ada pergeseran yang luar biasa yang kalau tidak disadari, ini makanya kemudian jadi merdeka belajar yang tadi itu, kalau tidak disadari maka para guru, para pendidik ini tiba-tiba seolah-olah ada jarak. Ada jarak. Saya sama ini kita ngobrol aja ya. J. Karena saya yakin Pak Syukur paham. Amin. Ada belajar itu aktornya adalah guru, ya. Dulu guru kan jadi aktor, kemudian dikritik, akhirnya siswa yang jadi aktor, ya kan? J, siap. Akhirnya kolaboratif dan seterusnya. Ya. Nah, hari ini ada masa apa ya? Ada saat sekarang ini, ada saat yang orang itu bisa belajar tanpa guru. Gurunya virtual, Pak. J. Melalui rekaman. Jadi dia melihat guru, dia melihat orang lagi ngajar, lihat kiai lagi ngaji, lihat ya lagi ngaji, lihat guru lagi menjelaskan di depan kelas yang di syuting, direkam, ya setelah dia kemudian di situ. Nah, ini hari ini sudah begitu. Gitu. Iya, Pak. Akan mungkin nanti anak-anak kayak sekarang Pak Syukur ngajarnya kan itu luar biasa, cukup interaktif. Tapi kalau kemudian ada yang biasa-biasa saja, kira-kira kemudian mendingan lihat videonya Pak Syukur aja deh. Nah, bukan diajar oleh Pak Syukur tapi oleh videonya. Bayangin, ayo. Nah, itu sekarang ada. Saya sebut namanya gini. Jadi belajar dari sumber belajar, terpusat pada sumber belajar. Nih, jadi orang itu bisa belajar, bisa mencari ilmu tidak dari guru langsung, dari guru tidak langsung. Nah, itu sebetulnya guru-guru kita itu harus kreatif ya di situ kan? Iya, betul. Kreatif. Nah, jadi K13 kalau nanti masuk di Merdeka Belajar itu menuntut guru menjadi konten kreator.
terserah YouTuber berarti Pak. Yang bukan terserah lah, tapi konten kreator. Ini karena di situ. Tetapi ini yang harus kita pegang, bahwa sebagai pendidik, guru fisik tidak tergantikan. Ya, betul. Nah itu aja. Sebagai pendidik, sebagai pengasuh, pengayom, ini guru bukan guru virtual, guru itu tidak tergantikan. Maka ya porsinya saya kira harus di situ harus dikuatkan gitu ya. Yeah. Dikuatkan. Kalau mau cari pengetahuan mudah, di Mbah Google banyak. Tapi kalau mau cari pendidikan ya harus ada gurunya. Nah, ini salah satu yang harus kita garis bawahi saya kira, sehingga guru tetap bersemangat. Itu Pak Syukur ya. Yeah, siap. Nah, ada namanya ini juga, ini udah tahu ini. Ada namanya, enggak tahu dia namanya enggak, gaya belajar Pak kayaknya. Oh, yeah. Gaya belajar ya Pak. Itu gimana Pak? Ya. Nah. Berarti gaya belajar itu setiap peserta didik dalam menerima, menangkap sesuatu ilmu itu ada 3 gaya belajar secara umum Pak. Yang pertama secara visual, artinya bisa jadi beberapa siswa dia lebih paham, lebih mudah mencerna sesuatu karena lewat visual, pengamatan, bisa juga pendengaran. Hanya pengamatan, cukup mendengar, cukup melihat, bisa menangkap, itu yang visual. Yang kedua auditory, artinya di sekelompok peserta didik juga bisa jadi dia unggul dalam hal pendengaran. Setiap mendengarkan musik dia langsung menangkap, mendengarkan sesuatu dia sumbernya dari situ kan gitu. Kemudian yang ketiga kinestetik, artinya dalam hal gerakan, olah tubuh ya lebih lebih gampang mencerna. Misalnya sama-sama menjelaskan sesuatu tapi pakai gerakan, pakai sesuatu yang unik, yang bergerak, itu lebih bisa ditangkap atau dicerna. Iya. Ya, itu gaya belajar, dan sangat sekali banyak sekolah yang tidak punya data itu ya. Betul. Ya, itu yang butuh kan sekolah, bukan gurunya sebetulnya. Bukan yang butuh, yang menyiapkan data itu adalah sekolah, bukan gurunya. Untuk memetakan. Sekolah itu mestinya, sekolah itu mestinya menyampaikan kepada gurunya bahwa kita punya mahasiswa baru, ada 60 siswa 2 kelas, ini yang punya kecenderungan auditori 30 orang, yang kecenderungan kinestetik 5 orang gitu kan, si A si B tahu. Sehingga guru kemudian tahu, oh anak ini mantesan kalau diajar umek aja gitu kan. Betul. Nah, itu yang kan sekolah. Yang menyiapkan datanya. Kalau guru kan nggak bisa gitu ya, kecuali gurunya seorang psikolog. Ya saya kira kayak gitu bisa disampaikan Pak, kalau panjenengan punya akses ini, ya sekolah itu segini, ke Diknasnya, jadi menyiapkan siswa unggul itu dasarnya dari situ. Oke Pak Syukur, saya kira saya kok sudah percaya deh, cukuplah, ini top ini. Amin. Benar-benar jadi panutan yang lain. Walaupun masih 20 menit, tak cukupin aja lah. Matur suwun. Ya, gitulah ya. Biar juga bukti yang surat Al-Fatihah ditulis. Terus di WA ke saya, di Japri. Siap, Pak. Di foto Japri ke saya. Gitu Pak Syukur ya. Matur suwun. Oke, terima kasih, sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak, berkah. Amin. Ya, silakan.